Halo semuanya, di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya minjem KUR BRI dengan nominal kalau ditambahin itu sekitar 30 juta dan saya mengalami galbay atau macet dalam setoran ya. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di sini kita bisa lihat ada semacam kwitansi ya. Pertama kali saya nyoba itu pinjem KUR BRI ya. Di sini tertulis pada tanggal 17 Januari 2021 ya. Itu nominal pinjaman saya itu 10 juta rupiah. 10 juta itu dengan angsuran 1.139 tambah tabungan wajib 25, jadi kisarannya per bulan itu saya bayar 1.164 atau 1.170.000 lah. Ini saya bayar setiap tanggal 17 ya, karena jatuh temponya itu tanggal 17 atau sebelum itu. Ini untuk pinjaman pertama saya dengan nominal 10 juta itu alhamdulillah semuanya lancar. Saya belum pernah sama sekali nunggak atau telat meskipun itu hanya 1 hari. Nah, singkat cerita ya, di sini permasalahan belum muncul. Soalnya usaha saya, penghasilan saya masih lancar. Selanjutnya, setelah saya selesai dengan pinjaman ini, singkat cerita ya, setelah saya selesai dengan tenor 12 bulan ini dengan total pinjaman 10 juta, saya ditawari lagi sama mantrinya. Pak, katanya, ini kan Bapak lancar setorannya, mau dilanjutin apa enggak? Nanggung, ini udah bagus skornya. Ya waktu itu saya nggak mikir bahwasanya bisnis itu nggak selamanya lancar atau usaha itu nggak selamanya lancar gitu ya. Akhirnya cuman perlu mikir waktu setengah hari, saya setujuin. Awalnya itu si mantrinya ngasih saya tawaran 15 juta. Tapi selang beberapa waktu kemudian si mantrinya nawarin lagi. Gimana Pak kalau 20 juta aja? Kan ini Bapak track recordnya udah bagus katanya. Setorannya gak pernah telat, bagus terus lah. Ya lagi-lagi saya nggak mikir lagi. Ya udah aja Pak, nggak apa-apa lah 20 juta. Nah, singkat cerita saya ngambil lah yang 20 juta dengan tenor 18 bulan. Ini saya simpan dulu. Nah, di pinjaman kedua ini karena saya gak mikir panjang ya, gak mikir gimana ke depannya. Saya pikir kan usaha itu bakal maju terus, bakal lancar terus tanpa ada halangan yang berarti gitu. Nah, di sini singkat cerita saya pinjam 20 juta jadi ya. Itu sekitar tanggal 24 Agustus tahun 2021. Jangka waktunya itu 18 bulan dengan cicilan itu 1.185.000 saya setorannya itu. Nah, di awal-awal itu cicilan saya lancar terus. Sampai sekitar bulan Desember itu selalu lancar lah. Seperti pengalaman saya galbay di Kredipo, S-Pinjam, Kredit Pintar, semuanya itu di tahun 2021 masih lancar. Nah, ketidaklancaran saya dalam setoran itu mulainya pada awal tahun 2022, termasuk BRI ini. Nah, sekarang saya mau coba cek, mau kasih tahu kalian semua riwayat setoran saya ya. Nah, di sini ya, tabel setoran BRI 2022-2024. Nah, ini kenapa saya tulis dari 2022-2024? Soalnya saya awal minjem itu di tahun 2021, sedangkan sampai tahun ini, sampai sekarang pun bahkan video ini dibuat itu belum lunas ya. Nah, di sini untuk setoran pertama yaitu tanggal 24 September 2021 ini saya lunas ya. Oktober 2021 saya lunas, November, Desember sampai Januari itu saya lunas sampai Januari ya. Nah, mulai dari Februari ini saya itu cuman bisa bayar kisaran 750.000 per bulan. Soalnya di sini ekonominya sudah agak kalut lah. Nah, singkat cerita saya itu mulai nunggak atau mulai macet bayar itu dari tanggal 24 Februari 2022. Macet di sini dalam artian saya nggak bisa bayar full ya. Saya hanya bayar sebagian ya di kisaran 300, 500, 800 sedapatnya uang di bulan itu. Proses seperti ini atau kemacetan bayar seperti ini berlangsung sangat lama sekali ya. Dari mulai Februari 2022 itu sampai Februari 2023. Nah, setelah saya hitung-hitung, hutang saya ada sisa sekitar 8.400.000 ya. Tapi sayangnya mulai dari bulan Maret 2023 itu saya nggak bisa bayar lagi.
dan baru bisa bayar itu di bulan Juli 2023. Itu juga kurang, nggak lengkap 1.185.000. Di sini ya 24 Juli 2023 saya cuma bisa bayar 1.050.000. Di bulan-bulan berikutnya Agustus 550.000, September 2023 1 juta, Oktober 2023 800.000. Nah, mulai November 2023 itu saya nggak bayar lagi selama 3 bulan. November, Desember saya nggak bayar. Selama 2 bulan lah saya nggak bayar. November, Desember. Saya bisa mulai ngangsur lagi itu di bulan Januari 2024. Itu juga cuma 500.000. Nah, setelah bulan Januari, Februari, Maret, April saya juga nggak bayar. Setelah saya hitung kembali dan saya tanyakan ke mantrinya, ternyata sisa hutang saya itu 4.500.000 ya. Nah, alhamdulillahnya, meskipun Februari, Maret, April saya lagi-lagi nggak bayar ya, di bulan Mei ini alhamdulillah saya dapat rezeki. Akhirnya saya bayar sejumlah 3.750.000. Artinya hutangnya itu sekitar 750.000 ditambah 50.000 ya. Jadi sisa hutang saya itu ada di kisaran 800.000 lagi. Nah, terus pertanyaannya sekarang, itu selama nggak bayar cicilan BRI kira-kira ada masalah nggak? Ya, saya pernah didatengin beberapa kali sama mantrinya langsung ya. Bahkan saya sendiri pernah video call ya, di video call tepatnya sama direktur cabang BRI terdekat dari rumah saya. Dia minta saya buat datang dalam waktu 1 minggu dengan membawa uang pelunasan. Ya saat itu saya iyain aja, cuman kenyataannya saya gak punya uang, akhirnya saya gak datang. Untuk mengatasi supaya nggak di-chat, nggak ditelepon terus sama mantrinya, ya saya sendiri cuman menonaktifkan WA saya. Nah, cuman di awal Mei itu, si mantrinya ini menghubungi salah satu saudara saya, minta saya buat segera bayar hutang. Soalnya di Februari, Maret, April 2024 ini saya gak bayar sama sekali. Akhirnya saya terpaksa mengaktifkan kembali WA saya ya, yang sengaja saya nonaktifin biar gak dihubungi terus sama mantrinya. Nah, setelah saya mengaktifkan kembali WA saya, si mantrinya ini ngancem buat ngasih stiker atau tempelan di rumah yang menandakan saya itu nasabah nunggak. Nah, ini ya. Ya, entah kenapa biasanya kan saya nggak takut ya kalau diancam-ancam sama DC aku laku, Shopee pinjam atau Kredivo gitu. Cuma entah kenapa pas lihat stiker ini saya ngerasa takut banget gitu. Akhirnya gimana caranya saya bayarlah itu. Makanya kenapa di bulan Mei ini setoran saya sampai 3.700.000. Hutang saya sisa 800 lagi. Itu gara-gara ada stiker ini gitu. Soalnya kan BRI ini kantornya deket banget sama rumah. Jadi kalau kita umpamakan itu, misalkan musuh saya pribadi itu ada Kredivo, ada S-Pinjam, ada Kredit Pintar, ada Aku Laku, sama BRI. Ada 5 lah musuh saya itu ya. Nah, jadi yang powernya paling kuat ini BRI. Yang paling dekat sama tempat saya itu BRI. Akhirnya, mau gak mau ya saya harus bayar ini benar-benar gitu. Harus saya utamakan lah gitu. Akhirnya dengan uang yang tersisa simpenan saya bayar ya sisa 800, insya Allah nanti tanggal 22 Juni mau saya lunasin gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman kayak saya, khususnya yang punya pinjaman KUR BRI dan mungkin nunggak ya, pesan saya jangan sampai nunggak ya. Kalau bisa, seandainya terpaksa buat nunggak, hubungi aja mantrinya dan jelaskan secara detail apa masalahnya gitu. Ini buktinya saya sampai telat 2 tahun itu masih aman-aman aja. Cuman memang saya pribadi tetap meniatkan diri buat ngelunasinya. Alhamdulillah sekarang sisa 800.000 lagi dan insya Allah bulan depan mau saya lunasi. Gitu aja barangkali ya ceritanya. Semoga video ini bermanfaat dan jadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, channel saya sekarang itu ada 600-an subscriber. Saya mohon bantuannya biar cepet 1.000 subscriber. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini atau pernah mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya. Insya Allah nanti kalau udah monetisasi, saya mau lunasin satu persatu hutang saya. Mau ngajakin teman-teman semuanya yang
juga galbay, kita semangat buat nyari penghasilan tambahan dan ngelunasin hutang kita. Itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.